Gawat, Jokowi mulai atur strategi hadapi Gatot di 2024. Di sisi lain, Amin Rais persiapkan bentuk partai. AHY ogah jadi Menteri Jokowi. Sungguh politik makin panas. Kita awali dengan strategi Jokowi untuk menghadapi 2024. Hembusan kabar kocok ulang kabinet alias reshuffle kembali mengemuka. Indonesian Policy Watch IPW menyebut setidaknya 11 hingga 18 menteri bakal dirombak. Bahkan Prabowo Subianto kabarnya bakal digeser dari Menteri Pertahanan ke Menteri Pertanian. Nampaknya Jokowi mulai panik karena dari kemarin 19 Agustus 2020 nama Gatot Nurmantio masuk ke tren pencarian Google Indonesia. Bahkan nama dia mulai digadang-gadang berpeluang maju di ajang pemilihan presiden Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional KPN, Adib Miftahul mengatakan, kalaupun prediksi IPW benar, maka hal tersebut tidak lagi bagian dari cara Jokowi mengatur strategi menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Menggeser Prabowo ada kepentingan 2024. Karena Pak Jokowi ini spesialis dengan memberikan sebuah kekuasaan itu sudah biasa, kata Adib kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 20 Agustus. Dengan kedemikian, upaya tersebut adalah bagian daripada Jokowi untuk membangun poros pertemanan baru yang tidak lain hanya untuk kepentingan pemilihan presiden pada 2024 yang akan datang. Seperti diketahui, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kalimantan Tengah meninjau lumbung pangan nasional pada Kamis 9 Juli 2020 tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa saja. Apalagi Jokowi secara mengejutkan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor pengembangan lumbung pangan nasional. Padahal dalam pertemuan itu, Jokowi turut mengajak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang notabene membidangi masalah pangan. Syahrul oleh Jokowi hanya ditempatkan sebagai pendukung kerja Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Perpindahan ini bukan demosi, melainkan sebuah peluang untuk lebih dekat kepada rakyat, khususnya kepada para menteri yang selama ini dia perjuangkan nasibnya dan sedang mengalami berbagai macam kendala saat wabah COVID-19 menyerang. Selain itu, Prabowo Subianto juga bisa menganggap pemindahan tugas sebagai pintu menuju 2024, di mana dia akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan para petani yang menjadi profesi mayoritas rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas dari sisi Demokrat, anak SBY, AHY. Ketimbang gabung kabinet Jokowi, AHY disarankan besarkan Demokrat hadapi 2024. Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle terus bergulir. Belakangan, kabar menteri agar tak meninggalkan ibu kota Jakarta makin menguatkan adanya pergantian pembantu Presiden Joko Widodo. Terbaru, Ketua Presidium Indonesia Policy Watch IPW, Neta Espane, menyebut sebanyak 11 hingga 18 posisi menteri akan diganti dan terdapat beberapa nama baru seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Sandiaga Uno. Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Deddy Kurniansyah berpandangan, dua nama baru yaitu Hadi Cahyanto dan Sandiaga Uno dinilai sah-sah saja jika kemudian bergabung ke dalam kabinet Presiden Jokowi. Karena secara afiliasi, kini keduanya bebas dari kepentingan politik. Namun, Deddy menyayangkan jika putra sulung mantan Presiden SBY itu gabung atas apapun alasannya, baik permintaan Presiden Jokowi atau pengajuan Partai Demokrat. AHY memimpin parpol dan tentu lebih berpeluang untuk membesarkan Demokrat menghadapi kontestasi 2024, kata Deddy. Deddy menyarankan, sebaiknya AHY saat ini menjabat Ketua Umum Demokrat
menimbang secara cermat sisi politisnya. Menurut Dedi, jika kemudian Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, maka hampir dipastikan partai oposisi minim karena hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). AHY ada baiknya menimbang sisi politis karena pilihannya berada di parpol. 2024, oposisi minim pesaing. Sementara PKS sendiri hingga hari ini belum menemukan tokoh yang potensial untuk diusung, urai Dedi. Fakta politik itu, kata Dedi, perlu diambil momentum oleh Demokrat untuk tetap di luar pemerintahan demi menjaga populisme parpol di 2024. Meski demikian, dia tak menampik bahwa peluang AHY masuk atau ditarik ke kabinet sangat kecil. Jika memang diperlukan tambahan mitra koalisi, justru PAN lebih berpeluang. Sandiaga Uno jauh lebih memungkinkan, baik dari sisi kapasitas maupun afiliasi politik. Sehingga koalisi pemerintahan akan lebih nyaman jika Sandiaga masuk. Hanya saja, ini bergantung Presiden memandang perlu tidaknya reshuffle dalam pertimbangan politik. Demikian Dedi. Jadi, sebenarnya apa yang ditakuti oleh Jokowi? Amin Rais, PA 212, kami bisa jadi oposisi sejati bila bentuk parpol. Sungguh mengerikan. Kelompok Amin Rais, Persaudaraan Alumni PA 212, dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami dinilai belum bisa dibilang sebagai oposisi sejati. Sebab, tiga kubu yang berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo itu tidak memiliki kekuatan di parlemen. Artinya, PKS yang ada di DPR itu oposisi. Tapi, kalau Amin Rais, PA 21 ini, kita tidak bisa bilang itu klaster. Kalau kemudian mereka disebut oposisi, ya boleh. Tapi oposisinya lebih ke oposisi publik, bukan oposisi yang secara formal bisa mempengaruhi kebijakan. Kata pendiri lembaga survei kedai kopi, Henry Satrio, kepada wartawan, Kamis 20 Agustus. Mereka ini oposisi yang bisa mempengaruhi opini publik saja, tapi secara kebijakan tidak bisa. Tapi, kalau mau disebut klaster oposisi, ya boleh-boleh saja. Tapi terbatas mereka. Mereka tidak punya kekuatan untuk melobi-lobi atau mengadvokasi kebijakan untuk mengubah, imbuhnya. Henry tidak memungkiri, kelompok Amin Rais PA 212 dan kami memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Namun, sebut dia, opini publik saja tidak cukup untuk mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Perlu beberapa langkah maju untuk kemudian mereka bisa mempengaruhi kebijakan. Kalau untuk kemudian mempengaruhi opini publik, kemudian membentuk tekanan-tekanan publik ke pemerintah, itu mungkin mereka bisa. Tapi akan sangat enak kalau mereka punya kekuatan di DPR, sebutnya. Kalau mau berubah menjadi partai politik. Karena memang di Indonesia sistem pemerintahannya begitu, atau mempengaruhi partai politik yang ada di DPR. Tapi, kalau mempengaruhi partai politik, sekarang-sekarang ini sulit, tutur Hensat. Bagaimana menurut pendapat Anda?